Amira. Jadi Kak Amira ini sudah pernah ke Indonesia, guys. Wow. Orang kampung tahu aku sakit, jadi dia rehat saja, jangan usah tolong sini, tidak apa-apa. Baik-baik Kita ya terasa orang macam Indonesia. macam kena treat as a princess lah di sana. Nisa nih jadi nggak sabar pergi ke Indonesia. Nisa jadi nggak sabar sangat-sangat bila Nisa dengar cerita Wulan's life nih. Nisa jadi macam wah, bila lah Nisa dapat pergi ke Indonesia. Khairul Onggon. Assalamualaikum guys, salam Nusantara dan selamat datang ke channel Khairul Onggon. Terima kasih Nisa ucapkan kepada para subscriber dan kepada yang belum subscribe. Pastikan kalian subscribe channel ini supaya channel ini berkembang dan dapat memberikan lagi kalian banyak video terbaru. Video yang Nisa nak react pada kali ini berjudul Culture Shock. Culture Shock, orang Brunei pertama kali ke Indonesia. Orang Brunei pertama kali ke Indonesia daripada channel Wulan Live. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Wulan Live dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Jadi guys, seperti apakah videonya? Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulakan reaction kita dengan kiraan 1, 2, 3. Yang pakai air longkang untuk cuci muka. Dalam pasnya macam mana? Babah tu lah. Aku confident lah kata babah. Ia pandai. Sekali baru naik kabar berapa saat ke sawah. Wulan's Live. I am Indonesian living and working. Tahu pakai baju ni wah. Ya Dia sama pakai baju Melayu, kurung. warna hijau juga sama. Iya kah? Kan pakai sudah. Next time lah kita pakai baju Boleh. sama. Tukarlah aku pakai batik. Oke, boleh. Baju Kita Indonesia. ada. Ada tuh kebaya. Kebaya yang balik dari Wah. Indonesia. Jadi Kak Amira nanti pakai kebaya guys, dan saya pakai baju kurung Melayu. Jadi yang Brunei pakai baju Indonesia, yang Indonesia pakai baju Brunei. Ini yang lanjutan dari video kemarin. Kita akan membahas tentang culture shocks. Kalau yang di video Wulan yang dahulu, yang menuai pro dan kontra, Wulan ada macam kayak membuat video tentang culture shock, macam masih baru-baru lah tinggal di Brunei Darussalam, macam kayak kalau Kak Wulan ini tinggal di Brunei Darussalam. macam di Dia dari Indonesia. Indonesia pun dijangkau, bukan dicilat kan? Indah. Indah, cuman macam nih guys. Kalau Orang kita Brunei macam ini kenyang bahasa gitu dia kan, indah. gini di Macam Sabah gitu, juga. iya. Saya lah sedikit. Bibir. Jadi macam biar nggak kekunan, iya. Kebenaran. Iya. Itu kepercayaan orang. Oke, dan sekarang saya akan balas dendam Sama orang Brunei. sama orang Brunei karena dulu Dikecam. indah dikecam, macam diperbenarkan lah. Jadi macam masih belum paham betul lah macam mana di sini kan. Jadi yang sekarang Wulan akan minta Kak Amira untuk menjelaskan pengalaman Kak Amira pertama kali datang ke Indonesia. Wulan dan Kak Amira. Jadi Kak Amira ini sudah pernah ke Indonesia guys. Wah, untung lah guys. 16 Januari. Tapi masih teringat lah macam mana Indonesia. 2016 umur Masih Nisa. fresh. Pasal fresh, ya mau lagi datang 16 kalau tahun. ada kesempatan tu. Amin. bukan. Kita akan membahas bagaimana 2016 umur Nisa 18 tahun. menjejakkan kaki pertama kali di Indonesia. Bukan. Bekas pekerja kami tukang jahit. Umur Nisa Adiknya 2016. kahwin Januari next year. 18 tahun lah, guys. So I decided macam balik saja tiket ni, siap ni, jadi ikut datang sana jadi jemputan, mau ikut pengalaman di sana lah, ikut cara ada adat perkahwinan perkahwinan Indonesia. And then lepas tu beli tiket, and then my dad cakap, jangan jalan seorang. It's okay, ada dorang. Kami panggil yang tukang jalan kami tu namanya Suratin, tapi kami panggil Abang Atin. Macam ada berani. Perempuan kah? Lelaki. Sekali Mak Atin ni katanya, ada papanya sama adik iparku ada yang di Jakarta, katanya. Aku ambil turun Jakarta terus baliklah ke Kebumen, katanya. Bila aku cakap, boleh lah, boleh. Sekali baba ingau lah sebagai orang tua kan, anak perempuan jalan seorang. Sekali katanya, ni anda papa aku cari orang lah untuk temani kau, katanya. Sekali lama-lama macam after 2 bulan lepas beli tiket, mak dia cakap,
belikan saja, aku lantikan katanya aku sama kau saja. Jadi ayahnya ikut. So berdua. And then ambil cuti di sana 9 hari ke Indonesia naik RBA. Turun Jakarta, lepas dari Jakarta ke naik bus. Nah, orang Brunei pertama kali naik bus. Naik bus, subhanallah rasanya. Macam kan masa naik bus tu, busnya memang besar, tapi kami beli tiket di Tanah Abang atas Tidak, Tanah Abang. Lurus ke itu. Iya, So kami datang sana beli tiketnya. Loket macam itu satu kan? lah, Macam box penjual tiket. tapi banyak. Tunggu less than an hour, and then naik dalam bus. Kali sudah naik dalam bus tu ada yang aku yang Pengamen. Siapa? Pengamen. Pengamen. Kali my dad cakap bagi saja. That's why before kami datang ke Indonesia, pekerja kami sudah cakap okeynya tukar duit yang damit-damit yang macam kalau dia siling. macam tu. So dalam 1,000 kan. So 1,000 tu mesti banyak. Nah, itu kalau ada orang just bagi. Tapi anda boleh selalu lah. Macam kadang kalau if you mau bagi, just ignore. Kali tolong suara datang lagi. Sama je yang tukang jual minuman yang di apa tu namanya, yang temple-nya Borobudur. Masa di sana pun kami datang mau beli Oh, minuman. ada ke Borobudur juga. Ada. Terus dari bus itu macam mana? Berapa jam tu kan? I think 7 hours kali aku jalan dalam pukul 7 malam, tapi sampainya subuh dalam pukul 2, pukul 3. Lama lagi ya. Lama, I think 8 jam, 9 Uish. jam. Tapi okey enggak dalam busnya macam mana? Jauhnya. Berekon enggak? Ada aircon selesai yang punya. Pasnya memang selesai yang macam apa tu, terlelet. Sopnya apa tu? Buat surprise. Maybe jalannya kali disebabkan Macam jalannya damai. berkilok-kilok macam itu. Kan banyak bus. Depan bus, belakang bus, kiri kanan bus, kiri. Dia mendahului suka-suka macam itu. Jalan macam ya Allah, Macam ya Allah. takut Sama dia duduk di depan, aku duduk belakang dia sama pekerja kami. Okey lah, okey pak, dia dapat tidur. Tapi tidak mabuk lah, tidak. Indah. Okey. Okey lah, you punya it's just macam maybe disebabkan jalannya damit kecil, jadi I feel macam bus tu kan besar yang muatan 40 lebih seater. So jadi Tapi macam penuh tak? Penuh time tu. And then ada satu perhentian tu macam untuk orang makan. Tapi very on time lah yang the drivernya tu. Macam rest area macam mana? Macam tu, tapi besar. And then even toiletnya we don't have to berqueue. Dalam tu masuk restroomnya banyak. Ni pun cari lah. Very surprised lah my experience di sana tu. Kan kalau kita ni turun, I assume malam ni subuh tu ada orang kan. Macam kalau di Brunei sunyi. Orang tidur sudah. Tapi that night subuh tu belum turun dari bus. Okay, the first person yang keluar dari bus tu was my pekerja yang banting. And second person my dad. And then the last person myself. And I was like, ramainya orang. Sekali kan yang orang di siring jalan, di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ada orang datang ke pintu bas tu kan. So I stop lah. Belum sampai pijaktan, masih lagi yang the last steps di bas. Masih dalam bus. Masih dalam bas. So mau turun tapi ramai sudah. Diorang approaching me last guys. So, kenapa? So cerita dan diorang rupanya mau apa? Mengojek macam tu. Ojek kah mau angkat barang? Tidak. Indah kira mau angkat barang tapi ikut dia punya motor. Kemudian kali my dad nampak kali I stop sana sekali cakap yang pekerja kami pun datang katanya tidak apa-apa sudah katanya macam tu. So diorang lah ikut dan tanya kenapa tadi orang tu ada datang. Dia katanya ada orang mau angkat barang untuk ikut tu. Pasal maybe orang fikir mau balik kampung kan, jadi nada transportation maybe lah. So kami makan di siring jalan. And then yang bapa-bapa tadi tu duduklah di sebelah yang apa tu, gerai ke warung. So kami itulah kami makan. Okay, yang makanan yang I know
I'm the type yang jenis suka makanan kampung. So kalau penyet memang sana tuh hari-hari penyet sudah Hari-hari ada. makan pinyet. Ayam pinyet, lele pinyet. Tapi ya. dia pandai. Pandai. Yalah sekali ayam penyet. Dia tanya, katanya mau bebek atau ayam. Bebek aku memang pandai. Kalau itik, Abah sama my pekerja tuh, orang order itik lah. Then myself I order chicken. Tapi I don't know how to differentiate. Cuma mana ni makan saja. Sama masih tanya kan. So and then dia tanya, kata yang the auntie tu mau sambalnya padas kah apa, katanya. Kali kami cakap padas, nyaman pulang. Oh pun sekali apa ya Ulek. Kalau bahasa Jawanya diulek. So ya buat lah nyaman dan live lah ya buat everything. Jadi dia fresh sambalnya dibikin di fresh. tempat. Kalau di sini kan dibuat macam dalam satu kontainer. Terus dia kasih hangat. Kalau di sana Macam tu. fresh selalu. Fresh. Kita sampai di rumah dalam 1 jam sampai dari yang tempatnya mana tu. Tapi siap pasal adik-adiknya yang ambil kami. Kami ada 5 motor, salah satu bawa barang. Satu Pasti bawa barangnya banyak guys. banyak. Berapa koper tuh? Aku sama yang pekerja kami yang mengadin tu satu motor, bapa satu motor sama orang kampung yang saudaranya lah. Dan ada 5 lah malam tu kita sampai. Itu pengalaman pertama lah naik motor. Dia pernah naik motor, ada lagi asyik lah berapa. Ada yang cali juga lah. Charlie itu lucu ya. Apa tuh? So bila lagi ya, and then datang yang sampai rumah dalam pukul 4 macam tu lah. Dan 4 mandi pagi. 4 pagi. Rumahnya rumah banglo. And then dia punya rumah tu tengah-tengah macam mana siring jalan, tapi belakang rumah kiri kanan semuanya ladang padi. Masih di area persawahan. Macam tu. Kita walaupun masih malam cantik tu kami pemandangannya. pakai pasal, tapi sajuk. Dia punya udara sajuk lah, berapa macam pakai aircon rasanya. Selama tinggal di sana lah memang terasa sajuk. Kalau siang mungkin panas, tapi mataharinya tarang tapi indah panas macam panas. Macam ada angin macam itu. Kalau di sini macam sudah cahaya matahari tarang, panas. Tapi kalau di sana cahayanya sama tapi tidak terasa yang itulah, tidak terasa macam membakar. Walaupun banyak culture shock, sempat sakit juga. Masuk angin, tapi Pasal baiklah. apa tuh? Pasal kata orang kampung kan belum pernah naik motor. Hari pertama tidurnya 2 jam 3 jam. Pasal pukul 5 subuh sana sudah tarang lah. Macam pukul 7 di sini pun tarang nampak sudah tu. That's why macam ada orang kampung datang, dorang tahu orang Brunei ada. Jadi dorang datang di rumah. Penasaran, guys. Penasaran beramah orang guys. Get ready lah katanya abang. Okay, mau datang ke rumah bapanya. So datang rumah bapanya hampirlah saja dalam, kalau jalan kaki 2-3 minit saja. Di belakang sawah lah rumahnya. Sana lagi hampir rumahnya. Jirannya dekat lah. Kalau di sini the next house-nya, kalau rumah persendirian macam jauh sikit. kan, ada macam jarak. Kalau di sana itu berhimpit. Dan sekolah dia ada di depan rumahnya. Aku macam dekat. Terus cerita ke Amira yang katanya masuk angin naik motor itu macam mana? Kalau di Indonesia, kalau jemputan kawin pakai makanan kan, dibungkus sama ada kertas. So ikut dengan kan orang kampung buat. Tapi dorang cakap jangan. Pasal dorang tahu orang Brunei, I don't want. I say it's okay, mau cuba. So cuba. And then kata pengantinnya, mau ikut, katanya hantar ke kampus sekolah. Mau. Sekali babah pun cakap, mana saja hantam lah kau, katanya. Hantam lah kau. Mana saja tak, katanya. Sekali jalan tu sama si Ipul tu sepupu yang pengantin. Jadi Kak Amira duduk di belakang. Dengan ada makanan tu ada 2 Bertumpuk. 3. Simpan di mana tuh? Sini 3. Jadi dia sopirnya di depan, Kak Amira di cuma belakang, dia. tengah makanan. Pegang. Salilah. Sekali si Ipul dia jauh lah. Kalingam ada orang meninggal. So kami mesti slow down lah. So biarkan orang masuk dulu ke kuburan, baru kami jalan laju. Dan sudah sampai masa di kampung sebelah pun rupanya ada rumah mertua yang pekerja kami yang di sana di kampung sebelah. Dia katanya, bapamu dulu datang sini pertama kali
kali sakit katanya. Masuk angin. Oh, jadi Bapak pernah datang sana Itu kali kedua datang sama-sama. Tapi yang first time Kak Amira enggak ikut? Anda besar sekolah time tu. Dari bapa seorang. Tu lama lah 1 bulan lagi. Rindu jadi yang nangis-nangis ni sebelum bapa belayar dulu. Sekali sudah ada rumah yang satu tu, yang rumah mertuanya. Dia ceritalah dulu tapi ngam ada volcano that time. So my dad pun katanya baru pernah aku katanya pakai air longkang untuk cuci muka katanya. Pasal memang ada orang buat memang orang tapi Indonesia bukan air longkang itu mungkin macam yang sungai. mungkin Sungai. mungkin air longkangnya yang dari sungai maksudnya bukan yang Kan dia stay-nya dia rumahnya kan di arah persawahan. Jadi kalau Di air di sini sungai. kan bukan itu dari pembuangan macam jamban-jamban, kalau di sana bukan. I think cuma tu masih sungai. bersehat. Pasal ada orang cuci tangan sana. Jadi Kak Amira kecil ada orang pakai longkang. Jadi even my dad macam aku baru pernah kata. Tapi dia buat je ikut orang yang di sana. So katanya macam setiap kali jalan ada abu-abu turun kan. Kak Amira enggak ada cuci pakai Ada. Sekali dalam Kamboja yang masuk angin kali ni katanya sebab baru pernah datang sini naik motornya dan cuaca belum biasa katanya. Tapi memang cuaca di sana tumit sajuk walaupun cahaya mataharinya sama tapi sajuk lah macam Betul lah pengalamannya Kak Amira. Jadi banyak berbeda. Sampai orang kampung selepas tahu sakit kan pasal malam muntah dan panik sampai kena suruh bawa ke bidan. Kenapa ke bidan? Bidan dipikirnya melahirkan. Yalah, sekali pasal jauh kan dari yang hospital di sana jauh. So datanglah ke bidan dalam 1 minit 2 minit jalan kaki saya dari rumah tu. So di sana ia cakap katanya masuk angin kata yang bidan tu. So dibagi untuk penahan mual sajalah. So di dalam fikiran kan kalau di Brunei rumah sakit di sini hospitalnya kalau untuk orang luar sini mahal. Jadi datang sana berapa semuanya? 15,000. 15,000. Murahnya. Murah. Aku macam murah je tapi dia cakap apa-apa sama yang injek saja hari tu. Sebab benar-benar lah macam mual sama paning. And then orang kampung tahu aku sakit jadi dia macam rehat saja jangan usah tolong sini ini apa-apa. Baik-baik ya orang Indonesia. Macam kena treat as a princess lah di sana. Dia mau makan apa? My dad ketawa saja pasal dia tahunya yalah tu siapa suruh jalan-jalan katanya Siapa suruh jalan-jalan. Dia siapa suruhnya naik motor lagi nya. Dan the second day kami bangun pukul 7 tapi yang my pekerja tu datang ke rumah bapanya awal sudah maybe pukul 6 lalu. Sekali my dad siap-siap abang. Kali kata yang tukang jalan kami, bang kamu mau pakai motorku saja jangan terjalan kaki. Boleh. Sekali bapa kan ke sawah jalannya damit saja yang menuju ke rumahnya. Ikuti di belakang bapak. Cari bapak tua ya. Aku confident lah kata bapak ya pandai. Sekali baru naik kabar beberapa saat ke sawah. Ajalia benar. Jadi Bapak masuk ke sawah. Sama-sama ketawa-ketawa. Kali asal ada orang ada motor lagi kan kemari berhenti dulu sireng. Katanya udah berani kan, udah confident wah. Sebenarnya udah pandai naik motor tapi dia mencoba. Salila Iya, kenapa kan orang Brunei jarang yang pandai naik motor ya Kak ya? Padahal siup lo naik motor ya. Siok gitu. Aku pun macam addicted lah naik motor tuh kemana-mana. Jadi siup kan Kak Amira cerita tentang Indonesia karena macam pengalaman yang seronok menyeronokkan kayak gitu Kak ya. Sama kita mau datang lagi lah, maybe mau fokus ke Ancol, mau jumpa artis-artis Indonesia. Ancol tuh di mana guys? My friend punya IG, orang ada jumpa Sule. Orang datang itu mau datang ke Dahsyat, inbox. Itu memang untuk Oke. Kak Amira tahu nggak yang si Jazz Hayat? Makanku saat pertama kali kulihatmu. Itu kan orang Brunei kan? Dia lama tinggal di Indonesia kan? Yang di Indonesia tahu nggak kalau dia orang Brunei? Kemarin kan banyak yang tanya kan, kalau ada kan orang artis Brunei, Jazz kan? Dia ternyata
Aku pun udah tahu dulu kalau si Jess itu orang Brunei. Baru Anis saja tahu kalau dia itu ternyata orang Brunei. Oke, yaudah ya guys, kita lanjut di next video. Bye. Terbalaskan sudah cakepnya. Sangat. Itulah tadi video yang berjudul Culture Shock. Itulah tadi video yang berjudul Culture Shock. Orang Brunei pertama kali ke Indonesia. Nisa selalu react pasal orang Brunei, orang Malaysia pertama kali ke Indonesia. Tetapi Nisa sedih bila lah Nisa dapat buat video Nisa juga pertama kali ke Indonesia. Semoga saja Nisa sampai dalam tahun ni atau tahun depan Nisa dapat pergi ke Indonesia. Dan dalam video ni Nisa dengar cerita orang Indonesia memang peramah, baik hati. Nisa suka video kali ni. Nisa ni jadi nggak sabar pergi ke Indonesia. Nisa jadi nggak sabar sangat-sangat bila Nisa dengar cerita Wulan Live ni. Nisa jadi macam wah, bila lah Nisa dapat pergi ke Indonesia. Wah, bila lah Nisa dapat merasai seperti apa yang orang pertama kali ke Indonesia. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Wulan Live dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share. Sebelum Nisa mengakhiri video kali ini, Nisa mohon maaf zahir dan batin. Jika Nisa ada tersalah bicara atau fakta, Nisa mohon maaf. Sehingga kita berjumpa lagi pada video reaction yang akan datang. Assalamualaikum semua. Bye-bye.